dari hasil saya kerja di Batam, saya pastikan bisa mencapai pembelian rumah, ya di Jakarta berupa kendaraan dan rumah kontrakan. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai ngomong seperti Bapak ini. Nanti hasil kerja saya di Batam bisa kebeli rumah, kebeli mobil. Nggak boleh begitu. Itu namanya mengharap. Nggak boleh. Bapak harus ngomong gini, pasti hasil kerja saya di Batam pasti kebeli mobil, pasti kebeli rumah, pasti kebeli tanah, pasti kebeli apartemen. Jadi ada kata pasti, karena kan yang labelin Allah. Ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ngomong yang kayak tadi, itu namanya mengharap dari trading itu, mengharap dari jasa Bapak bekerja di Batam. Nggak boleh. Bapak boleh mengharapnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ngomongnya harus pasti. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Ahmad Nurai, umur 59 tahun. 59 tahun. Ya, Sip. bekerja di Pulau Batam. Bekerja di Pulau Batam. Tugas dari perusahaan yang menjalani baru 1,5 tahun. Tapi saya punya tugas sebagai hosting manager, ya, dengan pekerjaan menyewakan ruangan kantor. Menyewakan ruangan kantor. Ya. Masalah yang saya tanyakan selama setahun ini, target saya belum melampaui batas, Pak Haji. Baru 82%. Saya maunya itu lebih dari itu, Pak. Ya, nanti ya. Yang kedua, ya kan, saya melakukan bisnis trading saham syariah. Yang mana saham itu sudah berjalan setahun, tapi rugi mulu, Pak Haji. Rugi. Nah, ya selalu anjlok sahamnya. Nah, ini yang harus saya tanyakan. Yang ketiga adalah sebagaimana saya bekerja di Batam mencapai target sesuai yang saya inginkan. Misalnya, ya mencapai target saya bisa beli rumah. Tadi yang pertama apa pertanyaannya? Yang pertama adalah saya mengelola gedung untuk menyewakan ruangan-ruangan kosong. Ya, untuk diisi. Target saya baru 82%. Bapak mau ruangannya keisi penuh? Ya, mencapai. Gampang, Pak. Jadi ini berlaku semua ya. Kalau Bapak dan Ibu punya kontrakan, punya kos-kosan, Bapak dan Ibu punya salon, Bapak dan Ibu punya kantor untuk penyewaan gedung, Bapak dan Ibu punya kantor untuk wedding organizer atau IO, apa-apalah namanya. Bapak dan Ibu rendam cal dalam, air rendaman cal dalam disemprotin kayak spray ruangannya. Spray kayak ruangannya. Kayak ini aja nih. Ini kan tadi saya semprot dulu nih supaya dihirup sama Bapak dan Ibu rendaman cal dalam. Dan ini kan udah pada mulai pening-pening kan. Udah saya sediain ambulan di bawah. Jadi semprot spraynya ruangannya. Nah, ruangan mana yang Bapak mau sewain? Berapa luas? Semprot aja ruangannya. Semprot ruangannya. Kalau Bapak ada office boy, ini dipel ya. Ini nih, dipel pakai rendaman ini ya. Dipel. Udah begitu. Nah, kedua, bisa nggak bisa Bapak paksain jalan atau apa namanya tuh tadi buat naik tangga menuju ke atas ke kantor Bapak. Ya. Itu Bapak rendam salah dalam Bapak atau Bapak taruh di botol, itu minimal keinjak orang. Kepretin boleh atau soya aja ya. Iya. Atau kalau Bapak mau rendaman sal dalam Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya usaha atau punya apa, itu airnya ditaruh di plastik. Nanti plastiknya dibolongin kecil, nanti naik motor jalan aja keliling tuh selama habis. Nanti kan orang bilang, Pak gila tuh bos. Ya masalah, yang penting kan ruangan gue penuh bos. Ya. Gitu, tenang aja. Kedua, ketiga, Bapak tiap hari harus yakinnya tingkat dewa. Pasti hari ini ada yang sewa. Pasti hari ini ada yang sewa. Pasti hari ini ada yang sewa. Pasti hari ini ada yang jadi kemanten. Kalau Bapak, Ibu dandanin pengantin, pasti Bapak dan Ibu jadi ada yang pengantin. Pasti. Nah nanti Bapak bilang sama yang itu, yang bagian penerima tamu, nanti kalau ada tamu nanya-nanya ruangannya, kamu minimal senyum dulu ya, karena senyum itu sedekah yang paling murah.
Jadi sedekah itu artinya tolak bala. Nah kalau Bapak setuju, ini saya juga baru dapat ilmu Pak. Jadi zaman dulu, kenapa PSSI bisa menang? Kenapa zaman dulu lomba sepak bola bisa menang? Nggak taunya tadi tamu saya dari Cilegon, dia memain bola. Itu kalau udah kalah di babak kedua, itu dalamnya dibalik 11 tim, 12 tim sama cadangannya 13 orang atau 14 orang, dibalik semuanya, terus main lagi di babak kedua, itu bisa menang lebih dari 7 gol. Wow, saya bilang benar, iya ini ilmu zaman dulu Pak Haji. Tapi kan sekarang tabu. Nah Bapak bisa gak setiap hari cara dalamnya dibalik? Nanti banyak aja ada orang yang mau nyewa ruangan, atau Bapak dan Ibu yang punya salon bawaannya atau itu wedding organizer atau pengantin, hias pengantin, bawaannya ada aja. Nah itu dibalik. Pertanyaan kedua Pak? Oke, yang kedua adalah saya main saham trading syariah, Pak Haji. Trading syariah. Ya, setiap jam 9 itu dibuka trading, saya beli. Ya. Tapi saat berapa menit itu anjlok terus itu loh. Harganya. Jadi kita tidak punya keuntungan. Nah, ini bagaimana nih caranya nih biar selalu untung? Pasti untung lah gitu. Ya, itu tujuannya sebagai pendapatan harian saya. Sebagai pendapatan. Jadi gini Pak, kalau Bapak dan Ibu main trading, main di komputer, satu cara dalam wajib dibalik, Ibu dan Bapak cara dalam dibalik, BH dibalik. Pada saat Bapak main, Ya. habis beli, kok harganya turun lagi, Bapak mesti berhenti sebentar, balik lagi ke kamar mandi, cara dalamnya dibalik lagi normal, terus Bapak balik lagi dibalik, baru Bapak main lagi komputer lagi. Itu pasti menang. Tadi kita ngobrol, namanya rumah makan Garuda di Kelapa Gading. Tadi barusan tamu saya, dia transaksi seharga 42 miliar, baru bayar 11 miliar, di DP-in 3 miliar nggak mau, maunya lunas. Kalau nggak lunas, lo nggak boleh ngambil barang. Nah itu dia, suaminya ngomong, istrinya balik lagi tuh ke ruangan toilet, dia balik lagi celana dalamnya, dia balik lagi, dia masuk ke dalam, langsung deal, hanya dibayar 3 miliar, barang boleh keluar. Wow, tepuk tangan dong. Jadi Bapak kalau lagi main trading, siapa aja yang main trading? Tahu gak trading Bapak dan Ibu? Tahu. Main saham. Main saham. Oh iya, main saham. Bisa gak Pak Haji buat main judi? Bisa. Judi koprok, kalau kita kalah, kita bukanya sadar kita di tempat judi. Sah, itu yang main judi pada bubar. Modal ambil, bayar. Hah? Ya. Atau main balap burung, atau judi burung, atau judi itu sabung ayam. Nah, dibalik cara dalamnya. Kalau udah ayamnya kelepak-kelepak, buru-buru balik lagi. Nah, telanjang di tempat judi ayam. Itu pada buar ayamnya kita ambil. Enggak lah, maksudnya kita ke toilet, balik, kita nonton lagi ke tempat judi itu menang. Jika cara dalam dibalik itu buat apa aja bebas. Oke, atau Bapak kalau mau main trading, Ibu siapin yang buat ngulek cabe, apa namanya? Cobek. Nah, pada saat harganya turun, Bapak langsung ulek, naik. Tapi kalau Bapak lagi mau main trading, pintunya mesti dikunci, takutnya ada orang masuk. Takutnya gila nih. Masa ngulek di. Tapi bener Pak. Ini orang zaman dulu, kalau Ibu masih ingat, zaman dulu kalau kita punya anak gadis, ada cowok yang datengin anak gadis kita. Kalau kita ngusir, itu cara ngusirnya apa? Di dapur diulek. Betul? Ya. Betul? Oh betul? Ya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ilmu kearifan lokal. Jadi jangan diusir anak laki-lakinya, nanti dia dendam.
Jadi pakai ulekan, diulek. Dilempar kala meja. Hah? Dilempar kala meja. Oh iya, ya kayak gitu. Boleh. Jadi Bapak mesti begitu. Berapa kali Pak ya? Berapa kali maksudnya? Ya sampai palanya benjol. Sampai naik ya? Iya, sampai naik. Ya. Jadi kalau Bapak main saham, kalau sahamnya habis beli harganya turun, atau ibu udah balik ke dalam ibu, mana nih pelanggan kok nggak ada, Bapak udah balik, mana nih pembeli kok nggak ada, Bapak ibu udah balik ke dalam, mana nih yang mau ngerias pengantin kok nggak ada, mana nih, gampang. Bapak balik lagi ke toilet, dibalik lagi celananya normal, terus Bapak turunin lagi dibalik, baru Bapak duduk, nanti orangnya balik lagi. Udah dibalik, kok nggak balik lagi? Sampai 3 kali bolak balik. Paling banyak berapa? 9 kali. Minimal alat kelaminnya ledes. Tapi kan terkabul. Ledes kenapa? Karena bolak balik mulu. Makanya bolak baliknya pelan pelan. Lagi yang ketiga. Ya, yang ketiga dari hasil saya kerja di Batam, saya pastikan bisa mencapai pembelian berupa rumah, ya di Jakarta berupa kendaraan dan rumah kontrakan. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai ngomong seperti Bapak ini. Nanti hasil kerja saya di Batam bisa kebeli rumah, kebeli mobil. Nggak boleh begitu. Itu namanya mengharap. Nggak boleh. Bapak harus ngomongnya gini, pasti hasil kerja saya di Batam pasti kebeli mobil, pasti kebeli rumah, pasti kebeli tanah, pasti kebeli apartemen. Jadi ada kata pasti, karena kan yang ngabulin Allah. Ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ngomong yang kayak tadi, ya, itu namanya mengharap dari trading itu, mengharap dari jasa Bapak bekerja di Batam. Nggak boleh. Bapak boleh mengharapnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ngomongnya harus pasti. Ada lagi? Ya, saya niat ke sini sudah lama Pak Haji, hampir 6 bulan karena belum dapat cuti. Baru cuti hari ini saya dapat. Saya pastikan dari Batam bisa ketemu Pak Haji. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Pak Haji dengan satu hari ini kan satu dari saya datang dari pagi Pak Haji Ya. 9 kata Pak Haji, Pak kalau mau pasti tunggu aja sampai malam, satu kali malam gitu saya pulang gitu. Iya, kalau bisa Bapak jangan pulang. Bapak pulangnya besok hari Jumat. Kenapa Pak? Hampir tamu saya yang ikut tahajud malam Jumat sakral 100% terkabul. Kedua, Bapak dan Ibu paksain besok malam Jumat ikut sholat tahajud karena anak yatimnya 100 anak. Kalau hari ini anak yatimnya cuma 20. Jadi besok malam Jumat Bapak paksain, pasti. Ya pasti bisa. Nah, sambil nanti Bapak sebelum ikut, Bapak nanti kita privat dari sore ngobrol santai. Ya. Santai aja ngobrol. Boleh saya nanya lagi Pak Haji? Boleh. Yang nggak boleh Ibu atau Bapak pingsan lagi, nggak boleh. Nanya mah boleh. Ya. Ada lagi? Yang terakhir saya minta centong Pak. Oh iya boleh. Itu ada centong ada di atas? Ada. Nanti Bapak kasih centong. Ya, saya Pak masih. Sip. Ya. Tepuk tangan dong. Batam. Ibu.